Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Medvela sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi hari ini. Kita akan membahas satu materi menarik hari ini. Di sini ada Dr. Faris, ahli paru. Jadi karena ini lagi di tengah-tengah corona, kita akan bahas tentang puasa dan kesehatan paru. Jadi di sini Bang Faris akan langsung menyampaikan sebenarnya bagaimana ya dampak dari puasa Ramadan sendiri terhadap kesehatan paru. Mungkin saya persilakan untuk Dr. Faris untuk mempresentasikan dampak dari puasa terhadap kesehatan paru. Dr. Faris, saya persilakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Alda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih dalam kesempatan Public Health Video Conference Ramadan Series, dan saya mendapatkan kesempatan membawakan dampak puasa bagi kesehatan paru dan pernapasan. Dan kita tahu bahwa puasa itu tentunya ada konsekuensi berupa restriksi cairan dan restriksi kalori, ya. Di lain isu juga ada restriksi elektrolit dan lain sebagainya. Jadi tentu adalah organ yang terdampak pada restriksi kalori dan restriksi cairan. Nah, sekarang kita sebagai pendahuluan akan kita lihat terlebih dahulu bagaimana pengaturan cairan di sistem respirasi dan respon saluran nafas pada restriksi kalori. Memang nanti data-data yang saya tampilkan mungkin kelihatannya belum terlalu runut, tetapi saya berusaha untuk menampilkan data-data hasil penelitian dari jurnal yang bereputasi di internasional. Pertama kita akan lihat pengaturan cairan di sistem respirasi, ya. Jadi kita pahami bersama bahwa keseimbangan cairan merupakan hal yang vital di sistem respirasi, ya, karena lalu lintas cairan itu tentunya dia akan mengikuti ion, ya. Jadi berpindahnya dari cairan di epitel, kemudian dia akan masuk ke rongga interstisium, kemudian dia melewati endotel, dan pada akhirnya akan masuk ke cairan intravaskuler, ya. Jadi itu adalah lalu lintas yang biasa terjadi secara fisiologis, ya. Dan perubahan pada transport ion di sel epitelium ini berdampak pada perubahan clearance mukosiliar. Jadi kita tahu bahwa sel goblet akan terus-menerus menghasilkan mukus, dan mukus itu harus dalam keadaan terhidrasi dengan baik agar dia tidak jadi retensi sputum, ya, di saluran nafas. Sehingga keseimbangan cairan merupakan hal yang penting dalam tata laksana penyakit pernapasan. Kemudian kita lihat di sini ada satu artikel yang baru saja diterbitkan di Lancet Respiratory Medicine tanggal 1 Mei 2020, ya, tentang respiratory disease dan Ramadan, ya. Dan di sini diungkapkan bahwa intermittent fasting ini memberikan manfaat soal penurunan resiko metabolik, terus kemudian parameter neurokognitif dan penanda inflamasi, ya. Jadi dan memperbaiki cellular stress resistance. Nah, dan kita tahu Ramadan juga merupakan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk bisa memanfaatkan puasa untuk program berhenti merokok, ya, karena kalau sudah dalam keadaan berpuasa kan pasien tidak boleh merokok, ya. Dan juga hal yang harus diantisipasi adalah berkeyakinan di antara Muslim, ya, bahwa kalau dia pakai inhaler misalnya, seorang yang asma dia bisa batal. Jadi ini memberikan concern dan membutuhkan perhatian khusus untuk kita mengedukasi pasien. Nah, bagaimana dengan restriksi kalori, ya? Satu penelitian di Scientific Report, ya, di tahun 2019 mengungkapkan bahwa dengan menggunakan model mencit yang obese karena konsumsi tinggi lemak, dan dengan model tersebut mereka ternyata menemukan peningkatan airway hyperresponsiveness, ya, terhadap uji metakolin, ya. Jadi mencit yang dia tinggi lemak menjadi obes, maka dia saluran napasnya menjadi hiperresponsif. Dan ketika dilakukan kalori restriction, maka hyperresponsiveness airway-nya itu menjadi lebih baik, ya. Sehingga ini membuka peluang bagi perbaikan faal paru pasien asma yang obes, ya. Jadi kalau dia restriksi kalori, hyperresponsiveness airway-nya lebih baik, ya. Terus kita lihat data-data lain, ya. Saya akan membahas puasa dan faal paru, kemudian puasa dan kesehatan paru usia lanjut, kemudian puasa dan penyakit paru obstruksi kronik, puasa dan asma, dan puasa penyembuhan pada TB paru, ya. Pertama kita lihat puasa dan faal paru. Nah, ada beberapa penelitian, ya. Sebetulnya kita lihat penelitian pertama ini dia
uji spirometri pas 46 subjek yang tidak perokok sehat di 3 waktu, yaitu Ramadan, saat Ramadan, dan setelah Ramadan. Nah, ternyata tidak memberikan perbedaan bermakna pada uji faal paru. Ya, walaupun kita lihat di sini kapasitas vital paksa pada pasca Ramadan itu sedikit menurun, kapasitas vital paksanya lebih menurun di pasca Ramadan dibandingkan pada saat Ramadan, karena kan trennya biasanya kalau udah pasca Ramadan ada sedikit peningkatan indeks massa tubuh ya. Kalau indeks massa tubuhnya meningkat, maka biasanya kapasitas vital paksanya menurun ya. Ini data pertama di respirologi. Kemudian kita lihat di data kedua, dilakukan juga spirometri, dan ternyata secara umum di sini memberikan hasil yang positif ya. Ya, jadi kapasitas vital dan arus puncak ekspirasi itu membaik selama Ramadan. Jadi ini hasil yang positif. Kemudian kita lihat kalau di penelitian ketiga, dan mereka menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna pada uji spirometri akibat puasa Ramadan. Jadi pada prinsipnya kita lihat puasa di bulan Ramadan itu tidak memperberat uji faal paru ya, bahkan di uji yang melibatkan subjek yang lebih tinggi malah memberikan hasil positif berupa perbaikan kapasitas vital paksa dan peningkatan arus puncak ekspirasi yang menandakan derajat obstruksinya membaik dengan subjek yang lebih banyak ya. Kemudian topik kedua, puasa dan kesehatan paru usia lanjut. Pada prinsipnya kita tidak bisa menemukan bukti penelitian yang cukup ya untuk bisa melarang subjek-subjek usia lanjut yang tidak punya komorbid. Pada prinsipnya healthy elderly tidak ada bukti untuk kontraindikasi dilakukannya puasa Ramadan. Kemudian puasa dan penyakit paru obstruksi kronik, bagaimana datanya? Di sini ternyata tidak ada perburukan data spirometri pada pasien yang PPOK yang stabil. Dan bahkan ternyata kita menemukan ada perbaikan ya soal hemoglobin. Ya, kita tahu bahwa banyak pasien PPOK juga ada hemokonsentrasi karena hipoksemia kronik sehingga Hb-nya lebih tinggi, hematokritnya tinggi. Dan ini diperbaiki pada saat Ramadan ya. Kemudian pada prinsipnya walaupun tidak ada perubahan soal marker inflamasi, misalnya CRP dan laju endap darah, tetapi mungkin ada perbaikan soal hemokonsentrasi. Nah, bagaimana dengan puasa dan asma? Bagaimana tadi ditampilkan pada data in vitro ya, bahwa kalau dia obese induced asma, maka dengan puasa si RW-nya jadi tidak hyper responsiveness RW-nya membaik. Nah, di sini kita lihat tidak ada dampak negatif pada penderita asma, dan justru malah ada sedikit perbaikan pada konsentrasi CRP dan suara mengi ya. Jadi datanya memperlihatkan ini ada perbaikan. Nah, bagaimana menata laksana asma di bulan Ramadan? Bahwa kita harus mengedukasi pentingnya tetap taat kepada pengobatan cegahan ya, controller harus tetap dipakai. Dan bahkan kalau misalnya pasiennya menganggap dia terlalu sakit, kita bisa mengedukasi dia bahwa kalau sakit maka tidak ada jatuh hukum darurat ya. Kemudian puasa dan penyembuhan pada penderita TB paru, dan tentu saja orang yang TB paru dalam pengobatan obat anti TB dan membutuhkan daya tahan tubuh yang baik. Nah, bagaimana dampak puasa pada imunitas ya? Dari sini didapatkan data dari Indonesia ya, bahwa ternyata puasa Ramadan ini memberikan dampak yang baik berupa host defense ya terhadap Mycobacterium tuberculosis ya, dan menurunkan risiko infeksi TB pada subjek yang sehat. Jadi kerja makrofagnya membaik, mereka punya fungsi fagositas yang lebih baik dan pada puasa. Terus di sini pada data lain juga ditemukan Ramadan fasting ini memang ada dampaknya pada sistem imunomodulasi dan sedikit berdampak dan bisa kembali pada keadaan awal ketika puasa dihentikan. Dan ternyata pada kehamilan ini aman puasa ya. Kemudian di soal penanda jantung juga baik, memberikan perbaikan profil lipid, jadi beban jantung membaik. Kemudian juga dinyatakan aman pada pasien yang asma maupun pasien yang menderita imunodefisiensi ya. Jadi secara umum tidak ada kontraindikasi untuk dilakukannya puasa pada orang-orang dengan underlying
penyakit di bidang respirasi. Ya, jadi secara umum kita menemukan ada data yang positif ya dengan subjek yang banyak, tetapi kalau subjeknya sedikit datanya tidak terlalu bermakna. Demikian Dr. Alda yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dr. Faris untuk penjelasannya. Alhamdulillah sangat lengkap untuk penjelasan penyakit paru dengan puasa. Mungkin satu aja dok pertanyaan dok di tengah-tengah wabah virus corona sekarang ini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa puasa ini memberikan dampak yang baik pada beberapa penyakit paru. Nah, bagaimana dengan puasa dan penyakit corona sekarang dok? Apakah dia akan berdampak terhadap kesehatan paru sendiri dok di tengah-tengah wabah virus sekarang ini dok? Ya baik, terima kasih. Jadi kita lihat ada beberapa aspek ya. Jadi orang-orang yang misalnya selama ini perokok ya, dan dengan puasa itu tentu saja dia akan menghentikan rokoknya. Nah, ketika dia menghentikan rokok karena dia berpuasa, maka ACE reseptor di epitel saluran nafas akan sedikit menurun. Kita tahu ACE reseptor ini adalah helipad yang dipakai oleh si virus untuk landing ya. Jadi dengan menurunkan dengan smoking cessation pada puasa Ramadan ini dia bisa berdampak pada proteksi yang lebih baik terhadap infeksi virus, itu yang pertama. Tetapi memang di sisi lain yang aspek yang kedua kita harus mempertimbangkan rehidrasi yang adekuat ketika berbuka puasa karena kebutuhan hidrasi kan tetap sekitar 2 liter sampai 2,5 liter untuk dewasa dan itu harus terpenuhi dan di saat antara buka puasa dengan sahur. Jadi jangan sampai terutama untuk yang usia lanjut yang risiko dehidrasi ringan tetapi asimptomatik ya karena saluran nafas yang lembab itu tetap dibutuhkan bagi perlindungan karena ada kecenderungan virus lebih mudah menginfeksi saluran tenggorokan yang kering. Jadi memang di sisi lain kita perlu memastikan asupan cairan yang cukup pada saat berbuka puasa sampai datang waktu sahur. Jadi secara umum bagi subjek yang sehat tidak ada dampak. Justru untuk penderita asma ada beberapa data memperlihatkan hiperaktivitasnya membaik ya dengan restriksi kalori. Saya kira itu Dr. Alda. Berarti untuk semua pasien paru sebenarnya tidak ada larangan ya untuk melakukan puasa pada bagaimanapun keadaannya ya untuk saat ini ya. Ya, catatan khusus memang untuk yang PPOK ya kalau misalnya dia dengan berpuasa kita harus lihat derajat severitas penyakitnya ya dan resiko yang ini customize sekali penilaiannya per case by case. Akan ada sejumlah pasien PPOK misalnya atau bronkiektasis kan mereka terus menerus ya produktif ya. Nah itu sebetulnya kalau dia hidrasinya kurang ada resiko retensi. Jadi harus kita lihat juga bagaimana dia sanggup nggak menjalankan pengobatan dengan teratur tetap hidrasi baik agar terhindar dari resiko retensi sputum akibat puasa. Ya dok, mungkin sekian dulu ya dok untuk kita sore hari ini. Terima kasih banyak untuk penyampaiannya. Insya Allah berguna untuk teman-teman sekarang di sini. Kalau memang puasa itu sangat baik sebenarnya untuk dampak kesehatan paru ya dok ya. Ya mungkin sekian dulu untuk sesi kita sore hari ini. Terima kasih banyak Dr. Faris untuk penyampaian materinya. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.